wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nrekang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Jumiati SPD dari UPT SDN 77 Rantilemo. Nama saya Hasni SPD dari SDN 81 Kalak Ciri. Saya Justiliati SPD dari UPT SDN 182 Angin-Angin. Saya Arsudin Addas SPD MPD dari UPT SMP Negeri 3 Baraka. Selamat menyaksikan. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik Ibu. Baik Pak, sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Bapak. Yang pertama nanti itu saya akan mengamati tentang rubrik penilaian apakah coaching sudah berjalan seperti alur tirta. Kemudian bagaimana juga nanti Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach itu menanggapi pertanyaan tersebut. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching sebentar? Ya, nanti ketika proses coaching itu yang saya akan fokuskan itu adalah tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kompetensi mana yang lebih spesifik Bapak ingin observasi? Ya, jadi yang saya akan lebih fokuskan lagi terhadap coach nanti atau guru yang akan diobserver itu adalah tentang pertanyaan yang berbobot tersebut. Kemudian Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan itu adalah bagaimana cara guru itu menemukan masalah, kemudian guru tersebut memecahkan masalahnya sendiri. Oh iya, baik Pak, demikianlah pra observasi kita kali ini. Silakan melakukan praktek coaching. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu Jus, ada yang bisa saya bantu? Ya Pak, akhir-akhir ini saya di kelas saya siswa saya ada yang sering mengalami sekali kemudian Pak. Oh, jadi ada kejadian di kelas Ibu yang mendapatkan itu ada siswa yang sering mengganggu dalam kegiatan belajar. Saya kira itu bisa menjadi tantangan ya. Pertama kita telusuri kira-kira apa penyebabnya sehingga peserta didik itu mengganggu temannya. Saya kira mungkin karena ada siswa yang kurang minat tentang mata pelajaran saya, begitu Pak. Jadi berdasarkan atau cuma satu siswa atau banyak siswa yang Sebenarnya itu yang mengganggu Pak, tidak semuanya. tidak semuanya. Ya. Ya. Jadi persoalannya begitu. Kira-kira bagaimana caranya Ibu mengatasinya kira-kira? Saya pikir Pak mungkin saya bisa meningkatkan kelas yang kondusif, atau bisa juga Pak memberikan media-media yang lebih ditingkatkan lagi. Meningkatkan. Jadi menciptakan kelas yang kondusif, kemudian media-media yang Menarik. Kira-kira rencana pelaksanaannya itu kira-kira kapan?
Saya berencana secepatnya atau bisa besok. Kira-kira bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Saya akan berencana untuk menciptakan aktivitas yang lebih menarik dan melibatkan murid, juga berfokus pada pembelajaran kolaboratif dan bisa juga melibatkan itu siswa sendiri, Pak. Oke, Secara saya kira individu. itu sudah sangat bagus ya. Iya. Jadi tinggal kita lihat nanti penerapannya pada saat kita melakukan observasi di dalam kelas. Jadi nanti kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih, Pak. Atau masih ada yang perlu kita diskusikan lagi? Mungkin sudah cukup, Pak. Sampai di sini. Pak, Waalaikumsalam Ibu. Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Yusliati. Iya. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum penutupannya, Pak. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bapak? Terima kasih Bu. Jadi tadi kami sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Yusliati, dan permasalahan yang didapatkan itu adalah masih ada peserta didik yang mengganggu ketika pelajaran berlangsung pada saat Ibu Yusliati mengajar. Kemudian dari proses coaching tadi Ibu Yusliati juga sudah mendapatkan jawaban atau bagaimana solusinya supaya peserta didik itu bisa belajar atau tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Oh ya. Oh, berarti Bapak sudah melakukan proses coaching dengan melakukan alur filter itu ya, Pak? Iya Bu, karena tadi yang pertama kami lakukan adalah menentukan permasalahannya, kemudian bagaimana cara mencari solusinya, jadi berikutnya adalah rencana aksinya, kemudian berikutnya adalah komitmen atau tanggung jawab yang dilakukan oleh Ibu Yusliati nantinya. Oh iya, Pak. Sekarang pertanyaan yang kedua, Pak. Kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan? Yang saya ingin kembangkan nantinya ketika proses coaching berikutnya itu adalah bagaimana caranya guru itu atau guru kedepannya bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka temui dalam proses belajar mengajar. Baik, Pak. Kita tutup observasi kita kali ini. Terima kasih, Pak, Iya. sudah melakukan coaching. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Juni. Waalaikumsalam, Ibu Asni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, ya. Hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan Pak Hasrudin ya. Iya, Ibu. Oh, iya, ya. Untuk melakukan coaching ini ada 3 pertanyaan yang harus kita kompetensi yang harus didahulukan, yaitu dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi sebelum Ibu melakukan coaching terhadap Pak Hasrudin, jadi Ibu akan mengembangkan tentang pertanyaan yang berbobot. Jadi terakhir Bu, apa lagi yang ingin dikembangkan untuk selanjutnya? Yang ingin saya kembangkan selanjutnya bagaimana supaya coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, iya Bu, jadi terima kasih Bu. Sekian
observasi yang kita lakukan ini. Semoga dilancarkan Bu, mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Iya, Terima kasih Bu. Iya. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Ibu, kira-kira ada waktu tak untuk mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi? Ada Pak? Iya, silahkan disilahkan. Iya, terima kasih Bu atas waktunya. Permasalahan yang saya hadapi itu adalah mengenai anak wali kelas saya yang sudah banyak laporan dari guru mata pelajaran, dan saya kira ini harus cepat diselesaikan. Seperti apa laporan itu Pak? Seperti apa masalah anak wali Bapak? Berdasarkan dari laporan dari guru mapel, ada 3 permasalahan. Yang pertama, ada anak wali kelas saya yang sering bolos, kemudian yang kedua tidak pernah hadir, kemudian yang ketiga itu adalah tidak mengerjakan tugas. Itu permasalahannya. Oh iya. Oh jadi ada beberapa permasalahan Bapak. Ada 3 permasalahan Bapak ya. Iya, Bu. Nah sekarang bagaimana supaya Bapak bisa mencarikan solusi masalah tersebut? Ya Bu, jadi yang saya akan lakukan yang pertama adalah mengidentifikasi peserta didik saya mana yang sering bolos, kemudian sering tidak masuk ke kelas, kemudian yang berikutnya adalah tidak mengerjakan tugas. Dan yang saya lakukan berikutnya adalah saya akan memanggil peserta didik yang melanggar tersebut, kemudian menanyakan kira-kira apa sehingga mereka melakukan hal tersebut itu. Oh iya Pak, berarti itu adalah salah satu tantangan Bapak ya, salah satu hambatan Bapak tadi itu. Nah bagaimana Bapak berencana untuk mengatasi masalah tersebut? Rencananya Ibu, saya akan memanggil mereka secepatnya Bu, karena ketika kita biarkan persoalan ini berlarut-larut, bisa saja kita mengalami kondisi kelas tersebut. Kemudian yang berikutnya kemungkinan besar dari peserta didik yang melanggar itu akan tinggal kelas nantinya Ibu, karena berdasarkan dari laporan daripada ibu-ibu guru dan bapak guru yang mengajar di kelas kami itu, ternyata ujung-ujungnya itu ketika mereka sering bolos, kemudian tidak masuk, kemudian tidak mengerjakan tugas, itu adalah ujung-ujungnya mereka tidak akan naik kelas nantinya Ibu. Oh iya ya Pak, itu adalah salah satu solusi yang bagus, langkah-langkah yang sangat bagus Pak. Iya. Nah sekarang bagaimana Bapak dalam konteks tanggung jawab, bagaimana menurut Bapak memastikan keberhasilan rencana Bapak tersebut? Ya Bu, jadi nanti mungkin setelah dari ruangan ini saya akan langsung memanggil peserta didik tersebut, kemudian menanyakan, kemudian kira-kira bagaimana caranya supaya mereka bisa berubah. Kemudian nanti kedepannya nanti saya akan selalu observasi lagi apakah peserta didik ini akan berubah atau sudah berubah. Kemudian kita akan memediasi antara peserta didik dengan guru, kira-kira bagaimana caranya supaya tugas-tugas mereka yang tertunda itu bisa terselesaikan dengan cepat. Oh iya, itu ide yang sangat bagus Pak. Nah kapan kira-kira Bapak melakukan rencana tersebut? Rencananya secepatnya Bu, kalau bisa, karena ini hari Jumat, kemungkinan besar setelah upacara nanti hari Senin saya akan panggil peserta didik itu yang melanggar, kemudian kita akan tanya-tanya kira-kira permasalahannya di mana. Mungkin cuma itu Ibu. Oh iya Pak. Nah dari percakapan kita tadi ini Pak, adakah atau kesimpulan yang bagaimana yang Bapak bisa sampaikan? Ya Bu, jadi saya sangat-sangat berterima kasih dan sangat senang karena Ibu bisa menerima saya untuk mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi terhadap anak wali saya, dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusinya, dan insya Allah saya akan melaksanakan secepatnya supaya persoalan daripada anak wali saya itu bisa terselesaikan dengan cepat itu. Oh iya. Baik Pak, demikianlah proses coaching kita pada
kesempatan ini. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu. Saya permisi dulu karena saya harus masuk ke jam berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Jumiati. Waalaikumsalam Ibu Asni. Baiklah, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana Ibu Jumiati melakukan coaching bersama dengan Pak Asrudin. Nah, untuk ini bagaimana perasaan Ibu? Perasaan senang. Alhamdulillah. Jadi Ibu sudah menemukan hasil dari diskusi yang bagaimana yang Ibu dapatkan dari rencana tentang permasalahan yang dihadapi Asrudin tadi. Iya, tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Arsudin dan saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu bagaimana menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, sehingga alur ini bisa menggali koci bagaimana koci menemukan solusi masalahnya, Ibu. Oh iya. Jadi yang pasti harapan kita itu kita dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach kita. Ya, jadi mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu, bagi diri saya juga, dan kepada Pak Hasrudin juga bisa menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih Bu. Ini sudah ingin menyelesaikan atau bertemu dengan saya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yes, sama-sama Bu. Pak Hasrudin. Terima kasih Ibu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Jus, bagaimana kabar Anda hari ini? Waalaikumsalam Pak. Tadi Ibu Jus sudah melakukan proses coaching sama Ibu Jumiati ya. Iya Pak. Kita lanjutkan lagi. Saya kan sebagai observer tadi. Kira-kira menurut Ibu, apakah dalam kegiatan coaching tadi Ibu sudah menggunakan alur tirta ini? Ya alhamdulillah Pak, saya sudah menggunakan alur tirta dalam sementara coach sama Ibu Jumiati. Jadi kira-kira tadi pada proses coaching itu ada permasalahan yang timbul atau bagaimana? Kayaknya tidak ada Pak, semuanya sudah terpenuhi dengan alur tirta tersebut. Ya, jadi Ibu Jumiati sudah mengungkapkan masalahnya, kemudian menemukan solusinya, dan tadi saya lihat Ibu Jumiati senang ya ketika melakukan proses coaching sama Ibu. Kira-kira proses coaching ini bisa diterapkan sama ibu guru yang lain atau bagaimana? Insya Allah Pak, kita akan menerapkan ke semua teman-teman sejak Sejawat ya. Jadi saya harap proses coaching ini bisa kita terapkan sama teman-teman yang lain dan bisa ditingkatkan dalam pelaksanaannya, dan mudah-mudahan sekolah kita ke depannya bisa lebih maju dan anak-anak bisa belajar dengan tenang, dan prestasi dari sekolah kita itu akan maju. Mungkin cuma itu saja Ibu Jus. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk kami observasi, dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa lakukan kolaborasi seperti ini lagi. Mungkin cuma itu saja Bu. ya. Terima kasih Pak atas observasinya. Ya, terima kasih ya. Silahkan kembali ke kelasnya. Ya Pak. Pada saat saya melakukan suatu pekerjaan, terkadang saya selalu tergoda untuk bermain HP. Jadi itu adalah tujuan Ibu bisa mengurangi bermain HP dalam setiap pembelajaran, begitu Ibu. Jadi selanjutnya mari kita jelajahi lebih lanjut dalam konteks fokus saat bekerja. Apa yang menjadi tujuan utama Ibu? Yang menjadi tujuan utama saya ingin meningkatkan efisiensi saya, karena sepertinya saya selalu sering tergoda jika melakukan suatu pekerjaan.
Contoh misalnya juga dalam suatu pekerjaan yang sangat membosankan Ibu. Iya Ibu. Jadi sekarang kira-kira apa yang menurut Ibu menjadi hambatan utama saat tugas itu sehingga tidak bisa kita isali Juni. Siapa? Kan mau Lanjut. Nanti potong. Apa perlu potong? Haram. ulangi ikutan aja. pertanyaan. Lanjut Mi, lanjut. Jadi itu ya maksud Ibu. Jadi kira-kira apa yang membuat Ibu atau jadi hambatan utama dalam mencapai tujuan tersebut? Saya sangat menyadari tentang kebiasaan buruk saya itu selalu bermain HP pada saat melakukan suatu pekerjaan. Jadi sekarang bagaimana menurut Ibu atau langkah-langkah konkret yang dapat Ibu ambil untuk mengatasi kebiasaan bermain HP? Saya pikir saya akan membuat jadwal yang lebih terstruktur. Kemudian saya akan pada saat melakukan suatu pekerjaan saya akan menjauhkan HP dari pada saat melakukan pekerjaan. Ya Ibu. Jadi kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan aksi tersebut? Secepatnya mungkin Ibu Jus. Ibu atau jadi hambatan utama dalam mencapai tujuan tersebut? Saya sangat menyadari tentang kebiasaan buruk saya itu selalu bermain HP pada saat melakukan suatu pekerjaan. Jadi sekarang bagaimana menurut Ibu atau langkah-langkah konkret yang dapat Ibu ambil untuk mengatasi kebiasaan bermain HP? Saya pikir saya akan membuat jadwal yang lebih terstruktur. Kemudian saya akan pada saat melakukan suatu pekerjaan saya akan menjauhkan HP dari pada saat melakukan pekerjaan. Ya Ibu. Jadi kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan aksi tersebut? Secepatnya mungkin Ibu Jus. Besok mungkin saya akan melakukan rencana ini. Baik Ibu. Kemudian dari saran sekarang mari kita bicarakan tentang tanggung jawab. Siapa sebenarnya yang akan bertanggung jawab Ibu untuk memastikan rencana aksi Ibu? Untuk tanggung jawab Ibu mungkin saya sendiri mungkin yang akan bertanggung jawab Ibu, akan tetapi saya juga ingin membutuhkan bantuan dari Ibu, membantu saya bagaimana supaya saya bisa fokus bekerja dan tidak tergoda terhadap HP itu. Tentu saja Ibu, saya akan dengan senang hati membantu Ibu dalam melaksanakan aksi Ibu tersebut. Terima kasih Ibu. Sama-sama juga Ibu. Terus bagaimana kabar Anda hari ini? Waalaikumsalam Pak. Tadi Ibu Jus sudah melakukan proses coaching sama Ibu Jumiati ya. Iya Pak. Kita lanjutkan lagi. Saya kan sebagai observer tadi. Kira-kira menurut Ibu, apakah dalam kegiatan coaching tadi Ibu sudah menggunakan alur tirta itu? Ya alhamdulillah Pak, saya sudah menggunakan alur tirta dalam sementara coach sama Ibu Jumiati. Jadi kira-kira tadi pada proses coaching itu ada permasalahan yang timbul atau bagaimana? Kayaknya tidak ada Pak, semuanya sudah terpenuhi dengan alur tirta tersebut. Ya, jadi Ibu Jumiati sudah mengungkapkan masalahnya, kemudian menemukan solusinya, dan tadi saya lihat Ibu Jumiati senang ya ketika melakukan proses coaching sama Ibu. Kira-kira proses coaching ini bisa diterapkan sama ibu guru yang lain atau bagaimana? Insya Allah Pak, kita akan menerapkan ke semua teman-teman sejak Sejawat ya. Jadi saya harap
proses coaching ini bisa kita terapkan sama teman-teman yang lain dan bisa ditingkatkan dalam pelaksanaannya, dan mudah-mudahan sekolah kita ke depannya bisa lebih maju dan anak-anak bisa belajar dengan tenang dan prestasi dari sekolah kita itu akan maju. Mungkin cuma itu saja Ibu Jut. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk kami observasi, dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa lakukan kolaborasi seperti ini lagi. Mungkin cuma itu saja Ibu. Ya, terima kasih Pak atas observasinya. Ya, terima kasih ya. Silahkan kembali ke kelasnya. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang juga Ibu. Saya dengar hari ini Bapak akan melakukan coach dengan Ibu Hasni. Betul Ibu, kami akan melakukan kegiatan coaching, di mana saya sebagai coach, kemudian Ibu Hasni sebagai coach. Baiklah Pak, sebelum Bapak mulai pada kesempatan ini kita akan membuat kesepakatan terkait aspek kesehatan yang diamati dalam proses persidangan. Ya Bu, siap Bu, siap. Ya. Dalam hal ini aspek apa yang menjadi tujuan yang ingin nanti Bapak akan sampaikan kepada Jadi yang saya akan tanyakan atau fokuskan nanti kepada Ibu Hasni itu tentang kehadiran pool, kemudian yang berikutnya kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, nanti. Baik Pak, dalam konteks pengembangan kompetensi coach, kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan nanti? Yang paling saya utamakan itu adalah kemampuan memberikan atau menimbulkan pertanyaan yang berbobot sehubungan dengan peran saya sebagai coach nantinya. Baik. Sekarang Ibu akan persilakan Bapak untuk coach dengan Ibu Hasni. Silakan Pak. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas kesediaan waktunya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu, ada yang bisa saya bantu Ibu Hasni? Iya Pak, saat ini Pak saya ini punya masalah Pak, yaitu bagaimana saya mengajarkan perkalian di kelas Pak. Anak-anak tidak paham tentang perkalian. Oh, jadi tujuan pertemuan kita hari ini adalah bagaimana caranya mencarikan solusi tentang bagaimana peserta didik itu bisa paham terhadap perkaliannya Bu. Iya Pak, jadi saya minta kesediaan Bapak untuk kita berbincang-bincang mengenai masalah saya hari ini. Ya, siap. Jadi menurut Ibu kira-kira yang menyebabkan siswa itu tidak paham terhadap perkalian yang Ibu ajarkan itu kira-kira apa Ibu? Kira-kira Pak, permasalahan saya yaitu mungkin cara saya mengajarkan, anak-anak juga mungkin belum paham karena ini baru kelas 3, Ya. jadi belum apa tentang perkalian. Jadi apakah itu terjadi pada semua peserta didik atau hanya beberapa ya? Kira-kira hanya beberapa saja Pak, apalagi walaupun saya sudah menggunakan memberikan contoh-contoh, tetapi itu juga belum terlalu paham. Jadi itu artinya kira-kira menurut Ibu Hasni bagaimana caranya memperbaiki atau solusi supaya anak-anak itu bisa memahami perkalian dengan baik? Baik Pak, jadi solusi saya atau cara saya supaya anak-anak bisa memahami perkalian Ya. dengan memperbaiki cara mengajar saya, menyiapkan media pembelajaran yang konkret Ya. dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar lingkungan, dengan media-media yang lain Pak. Jadi itu rencana aksinya Ibu ya. Iya Pak. Mudah-mudahan apa yang Ibu sebutkan tadi itu bisa kita terapkan di pembelajaran. Ibu kira-kira rencana aksinya itu kapan kita mulai? Iya Pak, jadi rencana aksi saya itu karena pembelajaran matematika minggu depan, jadi mungkin 1 minggu lagi saya akan laksanakan, dan selanjutnya untuk mempersiapkan media
bahan ajar Ya. yang saya butuhkan dalam mengajar. Oh ya, jadi kita masih punya waktu 1 minggu ya buat ini ya. Iya Pak. Mudah-mudahan pada pelaksanaan pembelajaran di kelas itu semua rencana aksi yang Ibu sudah rencanakan tadi itu dapat mengatasi semua solusi dan mudah-mudahan masalah perkalian pada peserta didik ini bisa terselesaikan. Ya, jadi masih ada kira-kira permasalahan yang Ibu mau diskusikan? Ya, ada lagi Pak, Iya, masalah anak-anak yang sering bermain juga Bermain. itu Pak. Oh, iya. Pada saat kita mengajar itu ada anak yang termasuk ATK Pak. Oh, ada ATK ya? Iya Pak, yang sering tidak memahami pelajaran, Iya. jadi dia hanya tinggal bermain. Oh ya, jadi mungkin itu salah satu penyebabnya juga sehingga teman-temannya bisa terganggu sehingga tidak bisa memahami pelajaran perkalian itu dengan baik. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana caranya supaya anak ABK itu bisa terfasilitasi belajarnya tanpa mengganggu temannya itu? Jadi cara saya yang memberikan tugas yang tidak dipahami, Ya. sehingga anak itu tidak selalu mengganggu temannya. Saya kira itu cukup bagus ya Bu, dan mudah-mudahan itu bisa berdampak pada teman-teman yang lain, dan saya kira permasalahan dari Ibu itu sudah terjawabkan, dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya ketika kita sudah insya Allah saya akan observasi Ibu ya, jadi saya akan masuk ke dalam kelasnya Ibu untuk memantau bagaimana kira-kira rencana aksi ini apakah dapat berjalan, dan nanti kita akan ketemu lagi ketika pasca observasi tersebut. Insya Allah Pak. Jadi silakan Bu. Ya, makasih Pak Iya, atas sama-sama. bantuannya untuk menyelesaikan masalah saya ini. Iya. Sekian Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Nah, bagaimana kabarnya setelah sudah menyelesaikan coach dengan Ibu Hasni tadi? Alhamdulillah Ibu, saya sangat senang dan Ibu Hasni juga senang karena ternyata permasalahan yang Ibu Hasni dapatkan di dalam kelas itu dapat terselesaikan, dan mudah-mudahan pada saat pelaksanaan observasi di kelas kami akan lihat perubahan atau rencana aksi yang Ibu sudah utarakan tadi. Dalam proses coaching tadi, Ya. apa saja yang Bapak sudah lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Jadi tadi itu saya sudah mengembangkan kompetensi dari Ibu Hasni, itu adalah kemampuan bertani yang berbobot, dan itu sudah saya lakukan sesuai dengan alur cerita. Yang pertama tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, kemudian yang keempat adalah komitmen atau tanggung jawab manajemen. Ya, baik Pak, selama mengamati proses coaching tadi ya Pak, sudah sangat berjalan dengan baik. Iya Bu. Ya, Terima kasih, alur Bu. tirta sudah terlihat. Iya Bu. Pada kompetensi coaching Bapak sudah bisa memberikan yang terbaik Ya, Bu. dengan Ibu Hasni. Iya. Mungkin itu yang bisa saya utarakan Pak dalam supervisor ini. Ya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Mudah-mudahan pada kegiatan coaching berikutnya pada teman-teman yang lain bisa meningkat, dan harapannya tahun depan Ibu tidak tidak bosan-bosan untuk menjadi observer bagi kami, karena terus terang kami selalu butuh dukungan dari Ibu ke depannya. Mungkin cuma itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu serta sekolah yang melihat video kami hari ini. Dan kami butuh saran dan petunjuk terhadap video kami nantinya. 1, 2, 3. Sampai jumpa lagi. Salam literasi.